Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waliyahsalladzina law taraku min khalfihim zuriyatan di'afan khaufu alaihim faliyataqullaha waliyaqulu qaulan sadida. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, ini udah mulai bermunculan kembali pertanyaan kaki. Ada dari kasepuhan kita Pak Lalu Sudarmadi yang mengatakan, Pak Rukman, Aki, apakah Quick Win itu sudah berjalan di lapangan? Aki gak bisa jawab karena baru pertanyaan kepada beberapa saja. Tapi yang jelas bahwa mereka itu ada yang sudah nyampe program ini pada umumnya, namun langkahnya, hafalnya, ya bagaimana aplikasinya ini yang masih perlu waktu yang panjang kelihatannya. Namun demikian ada juga yang bertanya ke Aki, apa bedanya ya itu gate itu gerakan ayah teladan tentang fatherless ya. Fatherless itu adalah pengganti kesayangan ayah yang ditinggalkan atau anak yang tidak mendapat kasih sayang dari orang tua, dari ayah terutama begitu. Bagaimana bila dibandingkan dengan programnya Kang Deddy Mulyadi, KDM. Karena KDM itu kan begitu meninggal misalnya ayahnya, apalagi ini karena kecelakaan. Contoh yang polisi yang tenggelam di Pangandaran, dengan telepon saja ngutus Haji Mumu itu. Kemudian ngobrol melalui video. Bagaimana Ibu? Ya saya ini kan punya anak 3. Di mana yang sudah sekolah katanya di SD dan sebagainya. Langsung beliau itu, udah Bu, pokoknya anak Ibu itu menjadi anak asuh saya dan sekolahnya saya siapkan sampai nanti ke perguruan tinggi. Itu kan kayaknya sih nggak tahulah apakah itu yang dimaksud oleh Kemendu, karena memang Kemendu Bangga ini sudah meluncurkan program, tapi biasa yang namanya pemerintah itu kan kebijakan dulu, sudah kebijakan itu strategi itu upaya, langkah dan lain sebagainya lah begitu ya, sampai pada evaluasi dan lain sebagainya itu juga harus dipelajari yang begitu lama. Tapi kalau Kang Deddy kemarin saja kita yang baru terakhir ya, yaitu dengan 9 keluarga yang orang tuanya meninggal karena amunisi Garut itu. Pembakaran amunisi yang daluarsa itu. Langsung beliau menemui, pertama nyanyain ayah anaknya berapa dan lain sebagainya. 9-9-nya itu langsung, yang ada yang sedang sekolah di SMA, dia nangis dan lain sebagainya. Langsung KDM mengatakan bahwa ini sampai selesai, yang belum kawin sekolahnya adalah tanggung jawab Deddy Mulyadi dan tanggung jawab gubernur. Jadi mungkin ada 2. Kenapa ada 2? Karena beda. Pak Deddy itu sudah melaksanakan kegiatan ini sejak dari dulu. Jadi begitu punya anak asuh itu kan si yang itu tuh yang suka curi-curi itu ya, si siapa yang dipesantrenkan, terus yang macam-macam lah. Apakah seperti itu? Aki tidak tahu, karena Aki belum jelas bagaimana aplikasinya. Tapi yang jelas di lapangan rada bingung. Ada juga misalnya Tamasya, taman asuh anak ya, dan lain sebagainya. Begitu seperti itu. Ada PLKW yang ditanya, itu taman asuh anak itu bagaimana aplikasinya? Dia hanya menjalankan suruh menata atau mendata lokasi-lokasi yang taman asuh anak. Loh, nanti jangan-jangan ini mengklaim apa yang sudah ada, kemudian peran kita di mana? Ini yang saya tidak bisa menjawab kepada Pak Lalu, karena memang saya juga sekarang, Aki juga terbatas tentang kebepergian. Makanya Aki suka paling yang biasa pakai motor, sampai kemarin juga pernah terpeleset lagi.
dari motor. Kemudian tanya ke sana, tanya ke sini tentang kui-kui ini adalah menurut Aki lah sudah baru sampai beritanya. Baru sampai beritanya yang kadang-kadang ya begitulah. Yang namanya teman-teman Aki juga merasakan ya, keturunan dari Aki mungkin. Kadang-kadang peduli, kadang-kadang tak. Tapi sampai kepada kegiatan, langkah apa lagi masif itu kelihatannya belum nampak. Tapi nggak apa-apa, kita jalan saja. Hanya kalau memang di Jawa Barat itu lain inulah dari Cina itu di Jawa Barat itu mau merapatkan program-program kita, menginformasikan program-program kita kepada gubernur kita, kayaknya itu sangat senang beliau. Tapi ya tentu pakai adab-adab ya, pakai sopan santunnya bahwa jangan sampai seolah-olah kita punya program Pak Gubernur pelaksana, itu hati-hati. Jadi kita memberikan advokasinya bahwa program Bapak itu sejalan dengan programnya Kemendu. Ya gitu caranya, yaitu tentang GATE, Gerakan Ayah Teladan. Nah Bapaklah ayah teladan yang pertama, begitulah. Kira-kira seperti itu ya, karena memang beliau itu kan nantangnya seperti itu. KPAI aja lalu ngeritik gini. Orangnya praktis ini. Dia bilang, ya sok atulah KPAI, jangan hanya komentar, jangan hanya teori, begitu dia bilang. Sok, kalau Jawa Barat itu ada anak nakal 1000, berapa yang mau diambil sama KPAI, berapa yang oleh kami pemerintah? Tantangannya seperti itu. Itulah gaya-gaya gubernur kita ya. Contoh lah itu yang tentang apa? Dikritik, memang mungkin juga iya sih. Aki tidak tahu, dikritik tentang apa? Kerjaan-kerjaan yang tidak dikoordinasikan dengan DPR itu, yang sampai walk out itu dari salah satu partai. Dia bilang kan begitu di musrenbangnya itu kan kita bilang bahwa dia mengatakan saya melaksanakan ini, kenapa tidak dibicarakan dulu biar aman bapak-bapak, karena di situ ada konstituen. Kalau dibicarakan dulu, dirapatkan dulu, sidang 1, sidang 2, sidang 3 tidak akan jadi katanya menurut beliau. Itulah gaya kepemimpinan. Nah kalau kita sekarang di kita ya di BKKBN dulu diajarnya apa? Ya selain daripada orang Sunda ya, orang Sunda mah pok pek prak itu sudah biasa, malah ada yang suka heureuy kan, pok pek pak breng gitunya, breng ke sana. Jadi sekarang ada ibu-ibu apa yang suka bringka itu ya, bringka ditu bringka dia itu lebih bagus karena itu pelaksanaan, apakah main atau apa gitu. Nah ini jadi selain daripada pok pek prak, PLKB itu dulu disuruhnya oleh pimpinan itu mikir lompat hakan. Itu di Jawa Barat itu Pak Maman ya yang mengajar, Pak Maman, Pak Kusnadi itu guru-guru akhir ya. Selain atasan juga guru. Dia bilang di gawe itu kudu melawan mikirnya harus. Masa orang tiada dipikir dulu? Ya pasti, tapi jangan kelamaan mikirnya. Terus jangan kelamaan. Terus mikir lompat itu kita sampai kepada sasaran itu. Terus hakan itu maksudnya eksekusi. Itu ya. Jadi kalau kita kembali ke sana ya itulah yang dilakukan oleh Kang Deddy sekarang. Jadi kalau pertanyaannya apa bedanya antara Gate dengan Kang Deddy yang sudah menjadi orang tua asuh ratusan anak, bahkan mungkin ribuan, nggak mungkin lah. Selama berapa ya, 10 atau 15 tahun yang lalu, menurut Aki sama hakikatnya. Hanya bedanya yaitu program dengan pokpekprak, ya. Kan itu programnya Kui-Kuin itu lebih lama daripada Pak Deddy jadi gubernur, tapi kelihatannya kan belum kelihatan muncul ke atas. Tapi kalau Pak Deddy itu langsung sekarang berapa jumlah anak ya, sedikit kalau yang tidak punya orang tua langsung ditangani, ditanya yang paling pertama, di mana bapak maneh, di mana bapak kamu, di mana ibu kamu, kenapa kamu diurus oleh neneknya, dan selalu itu yang ditanyakan. Mungkin itu yang pertanyaan yang akan kita lakukan juga di Gate. Mudah-mudahan ini salah. Kalau salah, tolong dibenarkan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.